Oke, kita cari dulu ikannya. Jadi ikannya itu harus ikan mirip ikan kakap sih, kayak gini kan ya. Oke, jadi proses pembuatannya memang agak sedikit seram ya. Biasanya kan nelayan-nelayan yang di Wakatobi itu berhari-hari di tengah laut ya. Jadi cara satu-satunya selain memasak ikan yaitu dengan menggunakan jeruk. Oke, pada hari ini karena berhubung weekend, saya memutuskan untuk membuat salah satu makanan khas Wakatobi. Dan alasan kenapa saya membuat makanan ini karena saya sedikit rindu ya merasakan suasana yang ada di kampung Wakatobi, karena udah sangat lama ya, udah hampir 1 tahun belum pulang. Jadi I choose to make this video. Untuk pertama kita akan pergi belanja dulu bahan-bahannya di sekitaran Pasar Simpong di sini ya. Pasarnya lumayan dekat, 10 menit ya. Jadi buat kalian yang penasaran dengan makanannya, stay tune di video saya, jangan kemana-mana. Dan oke, sekarang kita akan ke pasar dan juga beli beberapa bahan yang kita perlukan ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk gunakan masker karena lagi situasi pandemi COVID dan juga untuk menerapkan new normal yang digalakkan oleh pemerintah. Oke. Oke, for your information, jadi di Luwuk itu apalagi di sekitaran pinggir pantainya ya, jadi banyak sekali penjual-penjual kayak gini. Itu namanya penjual kadompe. Kadompe itu merupakan salah satu makanan khas sini, yaitu terbuat dari ikan bakar kadompe. Nah, jadi kalau mau ke pasar itu sepanjang jalan itu kayak begini guys. Oke, kita cari dulu ikannya. Jadi ikannya itu harus ikan mirip ikan kakap sih, kayak gini kan ya. Ikannya berapa, Pak? 41 kilo. Baru kan Mas segar ini, Pak ya? segar sekali. 10.000. Oke, 1 kilo, Pak. 1 kilo. Besar yang kecil. Ukuran ini. Iya, yang begitu, Pak. Boleh, boleh. Oke, jadi Sekarang ada deh. saya video boleh, Pak ya? Video boleh, Pak ya? Oke, jadi ikannya dibersihkan dulu sisiknya, soalnya banyak sisiknya. Karena nanti kita ambilnya itu dagingnya aja sih, kita kayak fillet kayak gitu. Oke, jadi dia harganya 3 ekor ya. Jadi yang 1 kilo itu 40.000. Ini sudah cenderung murah sih. Tapi kalau di Wakatobi ini dapatnya cuma 20 ribuan sudah dapat segini sih. Jadi kalau dibandingkan dengan Wakatobi masih 2 kali lipat lebih mahalan di sini sih sebenarnya. Oke, jadi selanjutnya cari bahan-bahan yang lainnya ya, seperti jeruk, kemudian cabai, dan kalau lada ada sih. Palingan jeruk, cabai, sama apa ya? Itu aja sih. Cabai. Iya, boleh 2.000 bisa, Bu. Sedikit aja, Bu. Sedikit 2.000 bisa. Tapi yang besar, Bu. Sangkum. Oke, jadi kalau jeruknya bagus yang kayak gini.
Oke, jadi nama dari kuliner khas Wakatobi yang bakalan kita buat kali ini adalah perangi. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan itu ada beberapa. Pertama ada ikan yang kita udah beli tadi. Yang kedua ada jeruk, ada bawang merah, kemudian ada cabai. Cabai ini dipakai sesuai selera juga karena berhubung saya kurang suka pedis, jadi cabainya segini aja. Selanjutnya ada lada, sengaja saya pakainya yang udah halus ya supaya gampang. Garam 1 sendok kecil aja. Meanwhile. Oke, jadi ikannya sudah di fillet. Kita olahnya tadi 2 ekor, jadinya 4 potong kayak gini. 4 potong. Nah, untuk di sekitaran perut biasanya masih ada tulangnya kayak gini. Kayak tulangnya toh. Nah, ini bisa dilepas pakai tangan aja. Kayak gini. Atau bisa pakai pisau kalau misalnya agak keras ya. Kemudian untuk sisanya potongan kepala ini jangan dibuang. Nah, kalau di Wakatobi itu biasanya ini jadi bahan untuk dimasak ikan kuah. Kepalanya ini yang paling favorit karena ada otaknya dan juga matanya yang sangat enak ya. Tentunya sangat bergizi juga. Nah, selanjutnya ikan yang sudah di fillet ini kita cuci sekali lagi supaya tetap bersih ya. Nah, selanjutnya ikan yang sudah di fillet tadi dipotong kecil-kecil seperti ini. Kemudian pastikan bagian sininya juga kepotong ya. Jadi potong kayak gini ya. Oke, lanjut. Nah, jadinya kayak gini ya. Nanti kalau dikucil-kucil sebentar udah bakalan berpisah dengan potongan yang lainnya. Selanjutnya adalah penambahan jeruk. Jadi jeruk yang sudah dipotong kecil-kecil tadi langsung diperas di atas daging ikannya kayak gini. Jadi tujuan penambahan jeruk ini untuk membuat dagingnya jadi masak dan juga tentunya untuk mencegah atau membunuh kuman atau bakteri yang ada di dagingnya. Selanjutnya setelah ditambahkan jeruk, udah mulai basah kayak gini. Oke, diratakan air perasan jeruknya di seluruh bagian daging ikan. Kemudian diperas supaya cairan jeruknya bisa meresap ke dalam sela-sela daging ikan ya. Di sini tidak perlu saya menggunakan kaos tangan karena saya sudah cuci tangan tadi, sudah cuci tangan. Kemudian di sini juga untuk konsumsi pribadi ya. Tapi kalau misalnya untuk konsumsi banyak orang, kalau bisa gunakan sarung tangan plastik ya. Jadi diperas kayak gini. Oke, jadi proses pembuatannya memang agak sedikit seram ya. Oke, jadi nanti pemerasannya kayak gini, diperas terus sampai warna dagingnya yang semula warna merah berubah menjadi putih. Jadi ceritanya itu seperti ini, kenapa sampai makanan yang disebut perangi ini bisa diperoleh atau bisa ada di Wakatobi ya. Biasanya kan nelayan-nelayan yang di Wakatobi itu berhari-hari di tengah laut ya, memancing, kemudian menanam rumput laut. Jadi cara satu-satunya selain memasak ikan yaitu dengan menggunakan jeruk atau menggunakan asam ya, supaya nanti dagingnya bisa masak. Jadi warnanya mulai bagus. Tadi ada sedikit warna merah-merah di bagian dagingnya, cuman ini sudah mulai putih karena sudah mulai masak. Oke, selanjutnya penambahan garam. Nanti disesuaikan, jangan terlalu banyak, nanti keasinan. Oke, selanjutnya irisan bawang yang sudah dibuat tadi dituang ke dalam daging ikan yang sudah dimasak. Cabai yang sudah dipotong-potong terus dituang ke dalam dagingnya lagi. Oke, terakhir penambahan merica bubuknya dikit aja ya. Oke, cukup. Oke, terus diaduk-aduk merata sampai tercampur seluruh bahan-bahannya. Kayak begini. Jadi teksturnya nanti agak keras karena udah matang. Nanti tinggal ditambahkan sedikit air kalau pengen ada kuah-kuahnya sedikit gitu aja. Jadi tampilan akhirnya kayak begini. Oke.